Informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Sofal Huda, inilah dia Agropolita News selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung pada peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama tahun 2026 yang bertempat di Stadion Gajayana Kota Malang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama atas perannya selama 1 abad ikut aktif dalam membangun bangsa Indonesia. Ribuan warga Nahdliyin dari berbagai kota di Jawa Timur tumpah ruah di Stadion Gajayana Kota Malang sejak Sabtu malam. Para warga Nahdliyin ini secara khusyuk mengikuti berbagai rangkaian puncak peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama, diantaranya sholawat bersama Majelis Sholawat Semalang Raya, Khatmil Quran 9.999 kali bersama Qori nasional dan internasional, hingga sholat subuh berjamaah. Pada kegiatan Harlah 1 Abad NU dan Mujahadah Kubro PWNU Jatim ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua PBNU Gus Yahya, Ketua PWNU Gus Kikin, Kapolri dan Panglima TNI, serta Kiai Sepuh dan ratusan pengasuh pondok pesantren. Ketua PWNU Jatim Gus Kikin dalam sambutannya mengingatkan kembali kepada warga Nahdliyin tentang ajaran pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan demi negara Republik Indonesia. Yang kami muliakan, pagi ini Stadion Gajayana, stadion pertama di Indonesia yang tahun ini juga berusia 100 tahun. Ikut menjadi saksi bahwa kita senantiasa menjaga tradisi yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama untuk selalu mempererat persatuan, persaudaraan sebagai warga NU guna menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terselenggaranya kegiatan Harlah ini di samping partisipasi dari warga NU sendiri juga didukung masyarakat umum. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas peran Nahdlatul Ulama selama 1 abad ikut aktif dalam membangun bangsa Indonesia. Terlebih dengan resolusi jihad para kiai sehingga para santri bertempur melawan penjajah di Surabaya. Perjuangan Nahdlatul Ulama dan para kiai sangat dirasakan bangsa Indonesia hingga saat ini menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Banyak atas sambutan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Setiap kali saya berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, saya selalu bahagia. Saya selalu semangat karena saya merasakan kesejukan. Saya merasakan getaran hati saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian.
semangat persatuan, semangat guyup, semangat ingin menegakkan kedamaian. Saya merasakan harapan atas bangsa negara yang adil. Apalagi tadi saya merasakan kuatnya tangan emak-emak dari NU ini. Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai, apalagi ada kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Harlah 1 abad NU di Stadion Gajayana ini diakhiri dengan doa untuk warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Usai doa bersama, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Stadion Gajayana Malang untuk kembali ke Jakarta melalui jalur udara di Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia melalui pembangunan kampung haji di Tanah Suci Arab Saudi. Komitmen tersebut disampaikan di hadapan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama dalam Mujahadah Kubro 1 abad NU di Stadion Gajayana, Minggu 8 Februari 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan kampung haji ditujukan untuk menjamin seluruh jemaah Indonesia memperoleh hunian yang layak serta pelayanan yang lebih baik selama menjalankan ibadah haji dan umroh. Nantinya semua jemaah haji dijamin mendapatkan hunian yang layak dan tempat yang baik, pelayanannya harus terbaik. Prabowo dalam pidatonya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memperoleh kehormatan berupa hak kepemilikan lahan di kota suci Mekah. Lahan tersebut akan dimanfaatkan secara khusus untuk membangun kampung haji Indonesia yang diperuntukkan bagi jemaah asal tanah air. Menurut Prabowo, kehadiran kampung haji diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Prabowo berharap dalam 3 tahun sudah memiliki kampung haji yang representatif. Dalam waktu dekat akan tersedia sekitar 1.000 kamar dan pembangunan akan terus dilanjutkan. Mujahadah Kubro yang berlangsung selama 2 hari 7 hingga 8 Februari 2026 menjadi puncak rangkaian peringatan Harlah 1 abad NU yang diselenggarakan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur. Kegiatan ini diperkirakan dihadiri sekitar 105.000 jemaah dari berbagai daerah di Jawa Timur. Berdasarkan data panitia, jemaah yang hadir terdiri atas puluhan ribu pengurus dan warga NU, termasuk muslimat NU dengan dukungan ribuan armada transportasi darat. Jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia.
Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, mereka merubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah, Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus. Baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih 1000 kamar. Tapi terus akan kita bangun. Acara tersebut juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, ulama dan kiai, pengurus besar NU, pengurus wilayah NU Jawa Timur, serta warga Nahdliyin dari berbagai daerah. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Batu, Nur Rohman, secara resmi melantik pejabat sekretaris daerah Kota Batu, Dr. Andes Haji Eko Suhartono MM, yang bertempat di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa tugas utama pejabat sekretaris daerah adalah membentuk tim panitia seleksi untuk pengisian jabatan sekretaris daerah definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota Batu Nur Rohman secara resmi melantik pejabat sekretaris daerah Kota Batu, Dr. Andes Haji Eko Suhartono MM, bertempat di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa tugas utama pejabat sekretaris daerah adalah membentuk tim panitia seleksi untuk pengisian jabatan sekretaris daerah definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penjabat sekretaris daerah juga diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan. Pejabat sekretaris daerah memiliki tanggung jawab penting untuk mempersiapkan proses seleksi sekretaris daerah definitif secara profesional, objektif, dan transparan. Di saat yang sama, sekretaris daerah harus mampu berperan sebagai konduktor pemerintahan daerah yang mampu mengorkestrasi kinerja seluruh perangkat daerah agar berjalan selaras. Lebih lanjut, pada hari ini, Jumat, tanggal 6 Februari 2026, saya, Wali Kota Batu, dengan resmi melantik saudara dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam keputusan Wali Kota nomor 821-35-SK-SK-39.502-2026 tanggal 6 Februari 2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Wali Kota Batu, tertanda Rohman. Lanjut, Wali Kota Batu menekankan bahwa sekretaris daerah harus menjadi penggerak utama birokrasi yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif demi optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Yang pasti tugas utamanya sesuai dengan namanya juga penjabat sekretaris daerah, maka sifatnya sementara ya. Sementara yang tugas utamanya adalah menyiapkan seleksi terbuka untuk para calon sekretaris daerah yang nantinya tentu akan menjadi sekda definitif. Nah, tugas-tugas lain secara administratif
Ya sesuai dengan tugas-tugas sekda. Mengkoordinir dari seluruh kepala SKPD, memimpin badan anggaran, ikut dalam rapat-rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD dan Banggar, Bamus. Itu secara normatif begitu. Yang di internal juga saya ulangi lagi melakukan koordinasi dan memimpin para kepala SKPD. Udah, itu aja. Pak, kandidat seperti apa yang dicari untuk sekda definitif? Sesuai norma saja. Ya. Normatifnya itu ya cakap, mampu mengintegrasikan seluruh perbedaan, seluruh pemikiran karena ada sekian kepala SKPD tentu. Yang kedua, tentu yang mampu menerjemahkan dan merealisasikan apa yang menjadi visi misi Mbak Tusai yang itu sudah menjadi bagian menjadi dokumen yang legal di pemerintah kota. Pelantikan dilaksanakan serah terima jabatan dari pelaksana harian Sekretaris Daerah Eni Rahyuningsi kepada pejabat Sekretaris Daerah Eko Suhartono. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Dari untuk berkelanjutan dalam situasi seperti ini ada tugas-tugas yang cukup berat gitu ya. Yang pertama salah satunya ya untuk mempersiapkan daripada bagaimana nanti seleksi sekda secara definitif. Tetapi yang paling penting adalah kita menyesuaikan regulasi yang ada, aturan yang ada, ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Karena terus terang aja keberadaan sekda definitif sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Saya pikir itu aja. Terima kasih semuanya. Salam hormat. Terkait dengan pengelolaan anggaran di masa sini, Pak. Yang jelas saya kan baru hari ini. Nanti kan kita komunikasikan dengan tim dan maupun Banggar. Yang jelas untuk tahun 2026 kan sudah berjalan ya. Bagaimana mensikapi itu yang jelas memang TKD kita kan turun. Tapi apapun yang terjadi, roda pembangunan harus berjalan. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Oke, saya pikir Kota Wisata Batu, Furqana TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini Agropolitan News segera kembali.